Jadi nomor 1 itu kan ditanya yang A, berapa peluang seekor tikus akan lolos dari labirin. Nah, ini diketahui bahwa melalui jalan A itu ada 30%, 50%, dan 20%. Nah, ini dijadiin koma gini aja, 0,3, 0,5, dan 0,2. Lalu untuk jalan A, dia ada yang berhasil untuk melewati 20% bakal lolos dan 80% bakal tidak lolos. Untuk jalan B, dia ada 25% bakal lolos, 75% tidak lolos. Yang ini 80% akan lolos dan 92% tidak lolos untuk gagal untuk mencari jalan keluar. Nah, ditanya berapa peluang seekor tikus akan lolos. Maka ini dikalin aja 0,3 dikalin yang lolos seperti ini. Terus ditambahin hasilnya seperti ini. Lalu buat yang B, berapa peluang seekor tikus yang lolos menggunakan jalan C. Jadi dicari aja peluangnya si C, yaitu 0,2 dikali 0,08 sama dengan 0,16. Untuk yang nomor 2, dibilang ada 2 minggu berturut-turut minum kopi A. Itu saya misalkan menjadi X1. Minggu pertama minum kopi A, minggu kedua kopi B, saya misalkan X2. Minggu pertama minum kopi B, minggu kedua minum kopi A, saya misalkan menjadi X3. 2 minggu berturut-turut minum kopi B, saya misalkan X4. Nah, di sini dibuat matriks transisi. Nah, di sini kan ini saling berhubungan, connected, dan hasilnya peluangnya itu sebesar 0,4. Karena ini X1 dan X2 ini masih berhubungan, maka 1 dikurang 0,4 yaitu 0,6. Selanjutnya ini juga seperti itu. Minggu pertama minum kopi A, minggu kedua minum kopi B, berarti X2 ini kenapa 0? Karena tidak berhubungan. Dan dikatakan bahwa ini adalah 0,5. Ini saling berhubungan X2 dan X3. Begitu pula yang lain. Terus untuk yang diagram peluang transisi ini X1, X2, X3, X4 ini dibuat aja sesuai dengan yang ada di sini. Ini menjadi state 1, state 2, state 3, dan state 4. X1 dengan X2 itu 0,6. Nah, ini X1 dengan X1 karena ini sendiri 0,4. Gitu juga dengan yang lainnya. Nah, yang soal untuk di B itu ditanya berapa peluang dia minum kopi A lagi pada minggu kelima. Maka dari itu minggu kelima itu kita cari sampai menggunakan P3. Pertama itu kita kuadratkan dulu P ini menjadi seperti ini. Ini hasilnya. Untuk lalu dicari lagi P3. Ini hasil dari P2 dikali lagi dengan P, didapatkan seperti ini. Lalu dia kan tanya dia minum kopi A lagi pada minggu kelima. Maka minum kopi A saja itu ada di set 1 yang bagian ini 0,124, dan pada minggu kelima yaitu pada P002 yang ini dapatkanlah segini. Tentukan limiting probability. Limiting probability-nya itu berdasarkan matriks yang ini, matriks transisi yang ini. Misalkan ini P0, P1, P2, dan P3. Lalu dibuat seperti ini agar bisa dieliminasi seperti ini. Lalu ini dikeluarin aja, cari yang bisa dieliminasikan sampai dapat hasil dari P3. Lalu nanti dicari lagi persamaan yang bisa mendapatkan hasil dari P1. Didapatkan lagi P0 dan didapatkan lagi P2. Seperti
3, matrik peluang transisi suatu Markov chain. Kan seperti ini soalnya. Untuk diagram transisinya seperti yang nomor 2 tadi. Untuk yang 3A gambarkan diagram transisinya, maka dijabarkan seperti ini. Karena kita misalkan ini 0, 1, 2, 3, dan 4, 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka ditulis state-nya seperti ini. Lalu ini dikatakan seperti ini, sendiri seperti ini, berarti kan dia nilainya setengah karena ini 0, ini 0. Lalu 1, ini 1, ini 1 setengah. Dari 1 ke 0, dari 1 ke 0, berarti 1/3 ini. Begitu seterusnya. Untuk yang B ini, apakah Markov chain tersebut incredible? Tidak, karena di seluruh state ini communicate-nya tidak seluruh state ini communicate satu sama lain. Seperti contohnya 0 ke 1 dia tidak 1 ke 0, 4 ke 2 dia 2 ke 4 enggak, dan 3 ke 2, 2 ke 3 enggak, dia tidak connect. Lalu yang C, tentukan kelas-kelasnya. Kelas 1 itu ada state 1, state 2. Untuk kelas 2 ada step 0 dan step 4, dan kelas 3 ada state 3. Nah, untuk di kelas 1, state 1 ini dan state 2 itu ada jalan buat kembali transisi kembali seperti ini. Dan untuk yang kelas 2 ada state 0 dan state 4 karena dia bisa memiliki peluang transisi dan saling connect. Dan yang terakhir ada kelas 3. Untuk menentukan state recurrent dan transient ini dengan cara kalau kelas 1 bisa dilihat waktu dia kembali waktu dia mentransisikan ke state 2 dia bisa kembali, tetapi ada dia mentransisikan ke 0 tapi dia tidak bisa mengembalikan kembali ke sini, maka dikatakan transient. Kalau kelas 2 yaitu step 0 dan step 4 dia recurrent karena dia waktu dia di 0 dia memberikan transisi keempat lalu dapat dibalikan lagi ke 0 seperti itu. Markov chain ini disebut absorbing karena adanya absorbing di state 3 dan di state 2 menuju ke state 3 ini non absorbing, maka Markov chain ini disebut nomor 4 ini membahas soal query. Nomor 4A ini ditanya berapa peluang paling sedikit direspon 3 query. Nah, ini digunakan counting proses. Terus diketahui bahwa laju 1/10 detik. Nah, ini kan ditanya selama 1 menit, maka lambda t-nya 1/10 dikali 60 itu 6. Lalu peluang N60 lebih dari 3 kan, karena dia paling sedikit direspon oleh 3 query, maka 1 dikurang P N60 kurang dari 3. Nah, seperti ini, yaitu ada yang sama dengan 0, sama dengan 1, dan sama dengan 2. Terus E pangkat min 6 dari sini, 6 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 6, 6 pangkat 1 per 1 faktorial plus E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 2 per 2 faktorial, didapatkan hasilnya segini dan hasil akhirnya seperti ini. Untuk yang B paling sedikit 4 detik, berarti lambda T dikali 4, 0,4. Sudah di paling sedikit kan 4, berarti lebih dari 4. Berarti untuk mencari di bawah 4 paling sedikit 4 berarti 1 peluang dari kurang dari 4. Nah, dapatkan segini. Untuk yang C juga seperti itu. Lebih dari 5 detik. Maka didapatkannya seperti ini karena lebih dari 5. Lalu yang D, berapa peluang query ketiga direspon sistem lebih dari 6 detik. Nih, S3 lebih dari 6. Berarti untuk
yang lebih dari 6 itu 1 dikurang peluang yang S3 kurang dari 6, seperti ini. Hasilkan akhirnya seperti 5 itu kan diketahui lambda 0 sama dengan 2. Nah ini dicari jadi seperti ini. Terus kan toko itu dibuka dari jam 10 sampai jam 6. 10 itu dimisalkan 0 sampai akhirnya 8 ini umpamakan jam 6 gitu. Didapatkan lambda T ini untuk T plus 2 itu untuk 2 jam pertama, yaitu jam 10 sampai jam 12 dan seterusnya. Lalu untuk yang B, dia minta tentukan peluang paling banyak ada satu orang di toko tersebut antara jam 10.30 sampai 11.30. 10.30 ini kita anggap setengah, dan 11.30 ini 3/2. Nah mu-nya ini didapatkan dari integral T plus 2 dt, didapatkan hasilnya 3. Lalu untuk mencari peluangnya kita menggunakan counting proses dengan cara seperti ini, dan dimasukin aja rumusnya dan mendapatkan hasil akhir 0,1991. Untuk yang C itu sama seperti ini. Dia tentukan peluang paling banyak ada 3 orang di toko antara 13.30 dan 15. Nah 13.30 ini kita anggap 3,5, dan 15 ini jam 3 kita anggap 4. Jadi rumus mu-nya adalah integral dari 3,5 sampai 4 dt plus, kan ini dan 4 sampai 8. Karena ini diantara ya, jadi ditambah seperti ini. Lalu didapatkan hasil akhirnya 2. Untuk menentukan peluang paling banyaknya ada 3 orang, itu menggunakan counting proses lagi seperti ini. Tinggal dimasukin aja rumusnya seperti ini, didapatkan hasil akhir 0,857.